Alina adalah seorang wanita yang dikenal dengan ketenangan dan kelembutan hatinya. Dalam usianya yang menginjak 32 tahun, ia selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sikapnya yang tidak banyak menuntut dan pembawaannya yang kalem seringkali membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Ia bukan tipe wanita yang gemar berkonflik atau mencari perhatian dengan cara yang berlebihan. Baginya, kebahagiaan sederhana seperti menikmati secangkir teh hangat di pagi hari atau menyelesaikan pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta dengan baik sudah cukup memberinya kepuasan. Pernikahannya dengan Doni, yang telah berjalan selama 7 tahun, pada awalnya adalah perwujudan dari impiannya akan sebuah rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Alina selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukung suaminya dalam suka dan duka, serta menjaga kehormatan rumah tangganya dengan segenap jiwa. Namun, ketenangan itu ternyata hanyalah permukaan tipis yang menyembunyikan badai. Pagi itu, langit Jakarta tampak muram, seolah turut merasakan kegundahan yang menyesakkan dada Alina. Ia duduk terpaku di kursi ruang tamu, jemarinya saling meremas di atas pangkuan. Di hadapannya, Doni berdiri dengan sikap yang sulit diartikan. Ada secercah kegelisahan di matanya, namun juga tekad yang membatu. Sepucuk surat dengan kop resmi pengadilan agama tergeletak di atas meja kopi di antara mereka, menjadi saksi bisu dari keruntuhan sebuah ikrar suci. Kata talak itu akhirnya benar-benar terucap dari bibir Doni beberapa jam yang lalu di ruang sidang, mengakhiri semua spekulasi dan ketakutan yang selama ini coba Alina tepis. Aku harap kamu mengerti, Al. Suara Doni memecah keheningan yang terasa mencekik. Nada suaranya terdengar datar, tanpa emosi yang berarti, atau mungkin ia pandai menyembunyikannya. Kita sudah tidak sejalan lagi. Mempertahankan ini hanya akan menyakiti kita berdua. Alina mengangkat wajahnya. Matanya sembab dan merah. Sisa tangisan semalam suntuk dan pagi buta tadi. Tidak sejalan? Semudah itukah kamu mengatakannya, Mas? Setelah 7 tahun kita bersama. Suara Alina serak, bergetar menahan isak yang siap meledak. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Rasanya baru kemarin mereka merayakan ulang tahun pernikahan dengan makan malam romantis. Bertukar hadiah sederhana namun penuh makna. Doni menghela napas panjang, menghindari tatapan Alina. Ini bukan keputusan yang mudah bagiku, Al. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ada Siska. Nama itu. Kolega Doni di kantor yang beberapa kali dikenalkan padanya dalam acara perusahaan. Wanita yang selalu tampak ramah dan sopan, namun ternyata menyimpan niat tersembunyi. Alina merasakan gelombang kemarahan dan sakit hati yang baru menghantamnya. Jadi, ini alasannya. Alasan klise yang sering ia dengar dari cerita orang lain, kini menimpa dirinya sendiri. Jadi semua karena dia. Alina bertanya dengan nada lirih, namun penuh dengan kepedihan. Kamu tega menghancurkan rumah tangga kita demi wanita itu, Mas? Jangan menyalahkan Siska sepenuhnya. Kilah Doni, sedikit defensif. Hubungan kami terjadi begitu saja. Dia memberiku kenyamanan yang sudah lama tidak kurasakan darimu. Kata-kata Doni bagaikan belati yang menusuk jantung Alina. Kenyamanan? Bukankah selama ini ia sudah berusaha memberikan segalanya? Mengurus rumah, menyiapkan keperluan Doni, menjadi pendengar yang baik, meskipun Doni sendiri semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan dan menjadi lebih pendiam. Alina merasa seluruh pengorbanan dan kesetiaannya selama ini seolah tak ada artinya. Kenyamanan apa yang kamu cari, Mas? Aku selalu ada untukmu. Alina berusaha mempertahankan argumennya, meskipun ia tahu itu sia-sia. Hati Doni sudah bukan miliknya lagi. Sudahlah, Al. Tidak ada gunanya kita berdebat lagi. Semua sudah diputuskan. Aku akan segera mengurus kepindahanku. Sebagian barang-barangku juga sudah kukemasi. Doni berkata dengan nada final, seolah ingin segera mengakhiri percakapan yang menyakitkan ini. Ia melirik tumpukan kardus di sudut ruangan yang baru Alina sadari keberadaannya. Jadi, selama ini Doni sudah mempersiapkan semuanya di belakangnya. Betapa bodohnya ia tidak menyadari tanda-tanda itu.
Alina menatap nanar tumpukan kardus itu, lalu kembali menatap Doni. Tak ada lagi air mata yang bisa keluar, hanya rasa hampa yang luar biasa. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, menghadapi pria yang dulu begitu ia cintai namun kini terasa begitu jauh. Kehangatan yang dulu selalu ia rasakan dari sorot mata Doni kini telah lenyap, berganti dengan tatapan dingin dan tak acuh. Baiklah, ucap Alina akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tenggorokannya tercekat. Jika itu maumu, pergilah. Ia tak sanggup lagi berkata-kata. Energi dan semangatnya seolah terkuras habis. Doni tampak sedikit terkejut dengan reaksi Alina yang pasrah, namun ia segera menutupi keterkejutannya. Terima kasih atas pengertianmu, Al. Aku akan mengambil sisa barangku besok atau lusa. Tanpa menunggu jawaban Alina, Doni berbalik dan melangkah keluar dari pintu, meninggalkan Alina sendirian dalam keheningan yang memekakan telinga. Suara pintu yang tertutup rapat terdengar seperti dentuman palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Sepeninggal Doni, Alina terduduk lemas di sofa. Tubuhnya bergetar hebat. Isak tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya meledak juga. Ia menangis sejadi-jadinya, meluapkan segala kepedihan, kekecewaan, dan kemarahan yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia memeluk bantal sofa erat-erat, seolah mencari pegangan di tengah badai yang menerpanya. 7 tahun pernikahannya berakhir begitu saja, hanya karena kehadiran orang ketiga. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh Doni, tetapi juga oleh Siska. Bagaimana bisa mereka setega itu? Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Doni. Saat itu, Doni adalah sosok pria yang perhatian dan penuh kasih sayang. Mereka membangun mimpi bersama, merencanakan masa depan dengan penuh antusiasme. Alina selalu percaya bahwa pernikahan mereka akan langgeng hingga akhir hayat. Namun, semua itu kini tinggal kenangan pahit. Janji suci yang pernah mereka ucapkan kini telah dilanggar. Alina berjalan gontai menuju kamar tidur mereka. Kamar yang dulu penuh dengan tawa dan cinta, kini terasa dingin dan asing. Ia membuka lemari pakaian, melihat sisi bagian Doni yang sudah separuh kosong. Beberapa helai kemeja dan celana panjang masih tergantung di sana, seolah mengejeknya. Dengan tangan gemetar, Alina mulai mengeluarkan sisa pakaian Doni satu persatu, memasukkannya ke dalam kardus kosong yang ia temukan di gudang. Setiap helai pakaian membawa kenangan tersendiri, membuat hatinya semakin teriris. Ada kemeja batik yang ia hadiahkan saat ulang tahun Doni. Ada jaket yang sering Doni pakai saat mereka berlibur ke puncak. Semuanya kini menjadi barang-barang tak berarti yang akan segera disingkirkan dari hidupnya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Alina terus membersihkan sisa-sisa keberadaan Doni di rumah itu, seolah dengan begitu ia bisa menghapus jejak pria itu dari hatinya. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat kenangan itu mencengkeramnya. Foto-foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding ia turunkan satu persatu. Wajah bahagia mereka dalam bingkai foto itu kini terlihat seperti sebuah ironi. Ia menyimpan foto-foto itu di dalam sebuah kotak, tak sanggup lagi melihatnya. Perutnya terasa melilit, bukan karena lapar, tapi karena stres dan kesedihan yang mendalam. Ia belum makan apapun sejak pagi, namun ia sama sekali tidak merasakan lapar. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan keputusasaan. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, memeluk guling erat-erat. Air matanya kembali mengalir deras, membasahi bantal. Ia merasa begitu sendirian, begitu rapuh. Bagaimana ia akan menjalani hari-harinya ke depan tanpa Doni? Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada orang tuanya, kepada teman-temannya? Status baru sebagai seorang janda terasa begitu menakutkan. Ia membayangkan tatapan kasihan dan bisik-bisik orang di sekitarnya. Alina memejamkan matanya, mencoba mencari sedikit ketenangan, namun bayangan Doni dan Siska terus berkelebat di benaknya. Bayangan mereka berdua tertawa bahagia di atas penderitaannya. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk. Ia merasa seperti pecundang, wanita yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Apakah ada yang salah dengan dirinya? Apakah ia kurang cantik, kurang pintar, kurang segalanya dibandingkan Siska?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, menambah beban di hatinya yang sudah begitu berat. Ia merasa dunianya telah runtuh berkeping-keping, dan ia tidak tahu bagaimana cara membangunnya kembali. Kepercayaan dirinya luluh lantak. Ia merasa tidak berharga. Hari itu, Alina kehilangan tidak hanya suaminya, tetapi juga sebagian dari dirinya. 2 jam telah berlalu sejak Doni meninggalkan rumah, membawa serta separuh jiwa Alina bersamanya. 2 jam yang terasa seperti selamanya bagi Alina. Ia masih meringkuk di atas tempat tidur, memeluk bantal yang basah oleh air mata. Kamar yang dulu selalu rapi dan hangat kini terasa berantakan dan dingin, mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Sesekali isak tangisnya masih terdengar, meski tak lagi sehebat tadi. Tenaganya seolah terkuras habis, hanya menyisakan rasa lelah yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Pikiran-pikirannya melayang tak tentu arah, dari kenangan indah bersama Doni yang kini terasa menyakitkan, hingga bayangan masa depan yang suram dan penuh ketidakpastian. Ia mencoba meraih ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari ibunya dan sahabatnya. Rina. Mungkin mereka sudah mendengar kabar perceraiannya. Pengadilan agama bukanlah tempat yang bisa menyembunyikan rahasia. Namun, Alina belum sanggup berbicara dengan siapapun. Ia belum siap mendengar kata-kata penghiburan atau pertanyaan-pertanyaan yang hanya akan membuka kembali lukanya. Ia mematikan mode dering ponselnya, tak ingin diganggu. Untuk saat ini, ia hanya ingin sendirian, meratapi nasibnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Biasanya Alina akan mengabaikan panggilan dari nomor tak dikenal, apalagi dalam kondisi seperti ini. Namun, entah mengapa, ada dorongan dalam dirinya untuk menjawab panggilan itu. Mungkin karena ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Dengan tangan gemetar, ia menggeser ikon hijau di layar. "Halo," sapanya dengan suara serak dan parau, nyaris tak terdengar. "Selamat siang, Ibu Alina. Ini saya, Rendra." Suara berat dan tenang seorang pria terdengar dari seberang telepon. Alina mengerutkan keningnya. "Rendra? Bosnya di kantor? Untuk apa Pak Rendra meneleponnya di hari seperti ini? Apakah ada urusan pekerjaan mendesak? Bukankah hari ini ia sudah izin tidak masuk kerja dengan alasan ada urusan keluarga yang sangat penting?" Perasaannya menjadi tidak enak. "Oh, selamat siang, Pak Rendra," jawab Alina, berusaha membuat suaranya terdengar senormal mungkin, meskipun ia yakin suaranya masih menyiratkan kesedihan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Saya mendengar kabar tentang Anda," kata Rendra langsung ke inti permasalahan, tanpa basa-basi. Nadanya terdengar penuh simpati, namun tetap profesional. "Saya turut prihatin atas apa yang menimpa Anda." Alina terdiam sejenak. Jadi, kabar perceraiannya sudah sampai ke telinga bosnya. Rasanya sedikit memalukan. "Terima kasih, Pak," jawabnya lirih. "Saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat," lanjut Rendra. "Tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sesuatu yang penting. Bisakah kita bertemu?" Alina terkejut. "Bertemu? Untuk urusan apa? Apakah ini berkaitan dengan pekerjaannya? Apakah ia akan dipecat karena masalah pribadinya ini dianggap akan mengganggu kinerjanya?" Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuinya. Kehilangan suami dan pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan akan menjadi pukulan yang terlalu berat baginya. "Bertemu, Pak? Ada urusan pekerjaan yang mendesak?" tanya Alina hati-hati. "Bukan urusan pekerjaan, Bu Alina. Ini lebih bersifat pribadi," jawab Rendra. "Saya harap Anda tidak salah paham. Saya hanya ingin menawarkan sesuatu." "Tawaran? Tawaran apa?" Alina semakin bingung dan curiga. Bosnya yang selama ini dikenal formal dan menjaga jarak, tiba-tiba ingin bertemu untuk urusan pribadi dan menawarkan sesuatu, tepat di hari perceraiannya. Ini sangat aneh. "Maaf, Pak. Saya rasa kondisi saya sedang tidak memungkinkan untuk bertemu siapapun saat ini," tolak Alina halus. Ia benar-benar tidak memiliki keinginan untuk bertemu orang lain,
apalagi bosnya sendiri, untuk membahas hal yang tidak jelas. Saya mengerti. Tapi saya mohon, Bu Alina, berikan saya kesempatan. Saya tidak akan lama. Saya bisa datang ke tempat Anda, atau kita bisa bertemu di tempat yang netral, terserah Anda. Suara Rendra terdengar sedikit memaksa, namun tetap sopan. Ada kesungguhan dalam nada bicaranya yang membuat Alina ragu. Alina terdiam, mempertimbangkan. Menolak permintaan bos secara langsung mungkin akan berdampak buruk pada pekerjaannya. Lagi pula, ia penasaran juga, tawaran apa yang ingin diberikan Rendra. Mungkin ini berkaitan dengan bantuan hukum atau semacamnya. Pikirnya mencoba positif. Baiklah, Pak, ucap Alina akhirnya. Setelah berpikir sejenak, Bapak bisa datang ke alamat saya. Tapi maaf jika kondisi rumah saya sedang tidak rapi. Ia memberikan alamat apartemennya. Tidak masalah, Bu Alina. Saya akan segera ke sana. Terima kasih atas waktu Anda. Rendra menutup teleponnya. Alina meletakkan ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju cermin. Penampilannya sungguh kacau. Mata sembab, rambut acak-acakan, pakaian rumah yang lusuh. Ia menghela napas. Setidaknya ia harus berusaha terlihat sedikit lebih baik sebelum bosnya datang. Ia bergegas ke kamar mandi, mencuci muka dan menyisir rambutnya. Ia mengganti pakaiannya dengan daster yang lebih sopan. Ia tidak punya tenaga untuk berdandan atau memilih pakaian yang lebih formal. Sekitar 30 menit kemudian, bel apartemennya berbunyi. Jantung Alina berdegup kencang. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu, berdiri Rendra, atasannya. Pria itu tampak rapi seperti biasanya, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang digulung hingga siku dan celana bahan berwarna gelap. Wajahnya yang biasanya selalu serius, kini menunjukkan ekspresi simpati. Di tangannya, ada sebuah keranjang buah kecil. Selamat siang, Bu Alina. Sapa Rendra dengan senyum tipis. Selamat siang, Pak. Silakan masuk, jawab Alina, sedikit canggung. Ia mempersilakan Rendra masuk dan duduk di sofa ruang tamu yang baru saja ia rapikan sedikit. Ia sendiri duduk di sofa tunggal, menjaga jarak. Suasana terasa kaku dan canggung. Ini sedikit buah untuk Anda, kata Rendra, meletakkan keranjang buah di atas meja. Terima kasih, Pak. Tidak perlu repot-repot, ucap Alina, merasa tidak enak. Rendra menatap Alina dengan sorot mata yang sulit diartikan. Bagaimana keadaan Anda? Tanyanya lembut. Alina menunduk. Seperti yang Bapak lihat. Jawabnya pelan. Tidak begitu baik. Rendra mengangguk mengerti. Saya tidak akan berbasa-basi, Bu Alina. Saya tahu ini sangat mendadak dan mungkin terdengar gila, terutama setelah apa yang baru saja Anda alami. Rendra berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Tapi saya serius dengan apa yang akan saya katakan. Alina mengangkat wajahnya, menatap Rendra dengan penuh tanda tanya. Jantungnya kembali berdebar kencang, menebak-nebak apa yang akan dikatakan bosnya itu. Alina, panggil Rendra. Kali ini tanpa menggunakan embel-embel, Bu. Suaranya terdengar lebih personal. Menikahlah dengan saya. Alina terbelalak. Matanya membulat sempurna. Mulutnya sedikit terbuka karena syok. Ia pasti salah dengar. Tidak mungkin. Bosnya, Pak Rendra yang terkenal kaku dan profesional itu, baru saja melamarnya? 2 jam setelah ia resmi bercerai? Ini pasti mimpi. Atau lelucon yang sangat tidak lucu. Maaf, Pak? Apa tadi Bapak bilang? Alina bertanya dengan suara bergetar, memastikan bahwa pendengarannya tidak salah. Rendra tersenyum tipis melihat reaksi Alina. Saya bilang, Alina, menikahlah dengan saya. Ulang Rendra dengan suara yang lebih jelas dan mantap, menatap langsung ke mata Alina. Saya tahu ini terdengar tidak masuk akal. Saya tahu Anda sedang berduka. Tapi saya tulus. Saya ingin menikahi Anda. Dunia Alina seolah berhenti berputar untuk kedua kalinya hari itu. Pertama, karena perceraiannya dengan Doni.
Kedua, karena lamaran mendadak dari bosnya sendiri. Ia tidak tahu harus berkata apa. Lidahnya terasa keluh. Otaknya mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima, namun gagal total. Ini terlalu aneh, terlalu cepat, terlalu membingungkan. Pak Rendra. Bapak serius? Tanya Alina dengan nada tak percaya. Bapak pasti bercanda, kan? Ini tidak lucu, Pak. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena campuran antara syok, bingung, dan sedikit rasa takut. Saya tidak pernah seserius ini dalam hidup saya, Alina. Jawab Rendra dengan nada sungguh-sungguh. Saya tahu Anda pasti punya banyak pertanyaan. Saya tahu Anda pasti menganggap saya gila. Tapi perasaan saya tulus. Saya sudah lama memperhatikan Anda, bukan hanya sebagai atasan kepada bawahan, tapi sebagai seorang pria kepada seorang wanita. Saya mengagumi ketegaran Anda, kebaikan hati Anda, dan dedikasi Anda. Alina menggelengkan kepalanya, masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tapi kenapa sekarang, Pak? Kenapa harus di saat seperti ini? Saya baru saja. Kalimatnya terputus. Ia tak sanggup melanjutkan. Justru karena saat seperti ini, Alina, potong Rendra lembut. Saya tidak ingin melihat Anda terpuruk sendirian. Saya ingin ada di sisi Anda, memberikan dukungan dan kebahagiaan baru yang mungkin sudah lama hilang dari hidup Anda. Saya tahu ini tidak akan mudah bagi Anda untuk langsung percaya dan menerima. Tapi saya harap Anda mau mempertimbangkannya. Alina terdiam 1000 bahasa. Kepalanya terasa pening. Ia menatap Rendra, mencoba mencari kebohongan di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah kesungguhan. Tapi tetap saja, ini terlalu sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin bosnya yang selama ini hampir tidak pernah berbicara dengannya di luar urusan pekerjaan, tiba-tiba datang dan melamarnya? Apakah Rendra tahu sesuatu yang tidak ia ketahui? Ataukah ini hanya bentuk simpati yang berlebihan? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya, membuatnya semakin bingung dan tidak berdaya. Badai dalam hidupnya belum juga reda. Kini datang lagi gelombang besar yang siap menghantamnya. Kebingungan Alina mencapai puncaknya. Lamaran Rendra terasa begitu surreal, seperti adegan dalam sebuah drama yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam kehidupan nyata, apalagi menimpa dirinya. Ia menatap pria di hadapannya dengan campuran rasa tidak percaya, curiga, dan sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat terdiam, berusaha mengumpulkan serpihan kesadarannya, Alina akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Pak Rendra, panggil Alina dengan suara yang masih bergetar. Saya menghargai niat baik Bapak. Tapi, ini semua terlalu cepat. Saya bahkan belum bisa mencerna perceraian saya. Dan sekarang Bapak datang dengan lamaran ini. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Saya rasa Bapak salah orang. Atau mungkin Bapak hanya kasihan pada saya. Rendra tersenyum tipis. Senyuman yang sulit diartikan. Saya tidak pernah salah orang, Alina. Dan perasaan saya jauh dari sekadar kasihan. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya tahu ini mengejutkan. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit agar Anda tidak salah paham. Alina hanya diam, menanti penjelasan Rendra, meskipun sebagian dirinya masih berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Saya memang atasan Anda di divisi administrasi, Rendra memulai. Tapi itu bukan satu-satunya posisi saya. Sebenarnya, perusahaan tempat Anda bekerja, PT Maju Sejahtera itu, adalah salah satu dari sekian banyak anak perusahaan yang berada di bawah naungan grup perusahaan yang saya pimpin. Alina mengerutkan keningnya. Pimpin? Grup perusahaan? Apa maksudnya? Selama ini ia mengenal Rendra sebagai manajer Departemen Personalia dan Umum yang baru dipindahkan beberapa bulan lalu ke divisi mereka, untuk membenahi beberapa sistem administrasi. Orangnya memang tampak cerdas dan berwibawa, namun tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Alina bahwa Rendra memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dari itu. Melihat ekspresi bingung Alina, Rendra melanjutkan. Nama saya Rendra Wijaya Kusuma. Saya adalah CEO dari Wijaya Group.
Grup perusahaan kami bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti, manufaktur, retail, hingga jasa keuangan. PT Maju Sejahtera adalah salah satu unit bisnis kami di sektor jasa. Mulut Alina sedikit ternganga. CEO Wijaya Group? Nama Wijaya Group memang tidak asing di telinganya. Itu adalah salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Berita tentang sepak terjang bisnis mereka sering muncul di berbagai media. Tapi ia tidak pernah menghubungkan nama itu dengan bosnya yang sehari-hari ia temui di kantor, yang bahkan sesekali ikut lembur bersama staf lain jika ada pekerjaan mendesak. Apakah Rendra sedang mengarang cerita untuk membuatnya terkesan? Saya tahu ini sulit dipercaya, kata Rendra lagi, seolah bisa membaca pikiran Alina. Ia kemudian mengeluarkan dompetnya, mengambil sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dengan cetakan huruf berwarna emas. Ia menyodorkannya pada Alina. Dengan tangan gemetar, Alina menerima kartu nama itu. Tertulis dengan jelas, Rendra Wijaya Kusuma, Chief Executive Officer, Wijaya Group. Di bawahnya tertera alamat kantor pusat Wijaya Group yang megah di kawasan Pusat Bisnis Jakarta, bukan alamat kantor cabang PT Maju Sejahtera tempat Alina bekerja. Jantung Alina berdegup semakin kencang. Jadi, pria yang duduk di hadapannya ini, yang baru saja melamarnya, adalah seorang konglomerat? Saya sengaja ditempatkan sementara di PT Maju Sejahtera untuk melakukan audit internal dan evaluasi kinerja secara langsung, tanpa banyak diketahui oleh karyawan di sana. Ini adalah bagian dari cara saya memahami seluk-beluk operasional di setiap lini bisnis kami. Jelas Rendra, suaranya tetap tenang. Alina menatap kartu nama di tangannya, lalu beralih menatap Rendra. Kepalanya terasa semakin pening. Informasi ini terlalu banyak untuk ia serap dalam satu waktu. Perceraian, lamaran mendadak, dan kini fakta bahwa bosnya adalah seorang CEO dari perusahaan raksasa. Ia merasa seperti terlempar ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Tapi, kenapa saya, Pak? Tanya Alina dengan suara lirih. Pertanyaan yang sejak tadi berputar-putar di kepalanya. Dengan status dan kedudukan Bapak bisa mendapatkan wanita manapun yang jauh lebih baik dari saya. Saya hanya seorang staf administrasi biasa, yang baru saja bercerai. Rasa rendah diri kembali menyelimutinya. Ia merasa begitu kecil dan tidak berarti di hadapan Rendra. Rendra tersenyum lembut. Justru karena Anda adalah Anda, Alina. Saya sudah memperhatikan Anda sejak saya mulai bertugas di PT Maju Sejahtera. Saya melihat bagaimana Anda bekerja dengan tekun, jujur, dan penuh integritas. Anda tidak pernah mengeluh, selalu berusaha memberikan yang terbaik, meskipun saya tahu beban kerja Anda cukup berat. Anda juga selalu ramah dan sopan kepada semua orang, tanpa memandang jabatan. Saya juga mendengar selentingan tentang masalah rumah tangga Anda, jauh sebelum ini terjadi. Saya melihat bagaimana Anda tetap berusaha tegar dan profesional di tengah masalah pribadi yang berat. Saya mengagumi kekuatan Anda, Alina. Rendra berhenti sejenak. Tatapannya melembut. Saya tidak mencari wanita berdasarkan status atau latar belakangnya. Saya mencari pendamping hidup yang memiliki hati yang baik, tulus, dan kuat. Dan saya melihat semua itu ada pada diri Anda. Penjelasan Rendra sedikit menghangatkan hati Alina yang beku, namun keraguan masih menggelayutinya. Apakah semua ini nyata? Apakah Rendra benar-benar tulus? Atau ada motif lain di balik semua ini? Ia sudah pernah gagal dalam pernikahan, dikhianati oleh orang yang ia cintai. Sulit baginya untuk bisa langsung percaya pada orang lain, apalagi dengan tawaran sebesar ini. Pak Rendra, Alina memulai lagi. Mencoba menyusun kata-katanya dengan hati-hati. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa terhormat dengan pujian dan tawaran Bapak. Tapi, saya butuh waktu. Saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Rendra mengangguk mengerti. Saya tidak akan memaksa Anda, Alina. Saya tahu Anda butuh waktu untuk berpikir dan menenangkan diri. Pintu saya selalu terbuka jika Anda ingin berbicara atau bertanya apapun. Pertimbangkanlah tawaran saya dengan baik. Ia bangkit dari duduknya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya tidak ingin menambah beban pikiran Anda.
Alina ikut berdiri, mengantar Rendra ke pintu. "Terima kasih atas kunjungan dan semuanya, Pak," ucap Alina canggung. "Panggil saja saya Rendra." "Alina, di luar kantor, kita bukan atasan dan bawahan," kata Rendra dengan senyum tipis sebelum berbalik dan melangkah pergi. Sepeninggal Rendra, Alina kembali terduduk lemas di sofa. Ia menatap kartu nama Rendra yang masih ada di tangannya. Rendra Wijaya Kusuma, CEO Wijaya Group. Pria itu baru saja melamarnya. Dunia benar-benar sudah gila. Ia mencoba mencubit lengannya sendiri, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Rasa sakit itu nyata. Ini semua benar-benar terjadi. Pikirannya kembali pada Doni dan Siska. Apakah Rendra tahu tentang mereka? Jika perusahaan tempat Doni dan Siska bekerja adalah milik Rendra, apakah ini berarti? Alina menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikiran itu. Ia tidak ingin berharap terlalu banyak atau berprasangka buruk. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal di benaknya. Jika Rendra adalah CEO Wijaya Group, dan PT Maju Sejahtera adalah anak perusahaannya, lalu bagaimana dengan perusahaan tempat Doni dan Siska bekerja? Alina ingat Doni pernah menyebut nama perusahaannya, PT Cipta Karya Mandiri, sebuah perusahaan konsultan desain yang cukup ternama. Apakah perusahaan itu juga bagian dari Wijaya Group? Kemungkinan itu membuat jantung Alina berdebar tak menentu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya secara drastis, entah menjadi lebih baik atau justru lebih rumit. Untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu dan melihat, sambil mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan hatinya yang hancur dan mencerna semua informasi luar biasa yang baru saja ia terima. Hari yang dimulai dengan kehancuran kini diakhiri dengan sebuah tanda tanya besar dan tawaran yang sulit dipercaya. Alina duduk termangu di sofanya cukup lama setelah kepergian Rendra. Kartu nama itu masih digenggamnya erat. Seolah benda kecil itu adalah satu-satunya bukti bahwa kejadian beberapa jam terakhir ini bukanlah halusinasi. Rendra Wijaya Kusuma, CEO Wijaya Group, telah melamarnya. Pria yang selama ini ia kenal sebagai Pak Rendra, atasannya yang pendiam dan sesekali memberikan instruksi pekerjaan dengan lugas, ternyata adalah seorang tokoh penting di dunia bisnis. Kepala Alina terasa berdenyut, mencoba memproses semua informasi yang bertubi-tubi datang. Pikirannya kembali pada penjelasan Rendra. Pria itu mengaku sudah lama memperhatikannya, mengagumi integritas dan ketegarannya. Alina mencoba mengingat kembali interaksinya dengan Rendra selama ini. Memang, beberapa kali ia merasa tatapan Rendra tertuju padanya lebih lama dari yang seharusnya saat rapat atau ketika berpapasan di koridor kantor. Namun, Alina selalu menganggapnya sebagai kebetulan belaka atau mungkin Rendra sedang mengevaluasi kinerjanya sebagai karyawan baru di bawah pengawasannya saat itu. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya bahwa ada makna lain di balik tatapan itu. Apakah Rendra tahu detail perselingkuhan Doni dengan Siska? Bagaimana bisa? Apakah gosip di kantor mereka sudah menyebar begitu luas hingga ke telinga seorang CEO yang menyamar? Atau Rendra memiliki cara lain untuk mengetahui hal-hal tersebut? Jika Rendra memang sudah lama memperhatikannya dan mengetahui masalah rumah tangganya, mengapa ia baru bertindak sekarang? Mengapa memilih momen yang paling rapuh dalam hidup Alina untuk mengajukan lamaran yang begitu mengejutkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benak Alina, menciptakan labirin kebingungan yang tak berujung. Ia merasa seperti bidak catur kecil yang tiba-tiba ditarik ke dalam permainan tingkat tinggi yang tidak ia pahami aturannya. Di satu sisi, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Harapan akan kehidupan baru. Harapan akan kebahagiaan yang mungkin bisa ia raih bersama Rendra. Pria itu tampak tulus, dan statusnya yang begitu tinggi menawarkan sebuah jaminan keamanan dan stabilitas yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Namun, di sisi lain, rasa takut dan curiga masih mendominasi. Ia takut ini semua terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia takut ada agenda tersembunyi di balik kebaikan Rendra. Pengalaman pahitnya dengan Doni membuatnya sulit untuk mempercayai orang lain, terutama pria, dengan begitu mudah. Ia takut salah melangkah lagi, takut hatinya akan kembali hancur berkeping-keping. Ketika hari mulai beranjak sore, ponsel Alina berdering lagi. Kali ini nama Rendra yang tertera di layar.
Jantung Alina berdegup kencang. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menjawab panggilan itu. "Halo, Alina." Sapa Rendra dengan suara yang terdengar lebih hangat dari biasanya. "Halo, Pak Rendra," jawab Alina, masih sedikit canggung untuk memanggil nama atasannya itu secara langsung. "Saya harap saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja," kata Rendra. "Dan ada beberapa hal yang mungkin belum sempat saya jelaskan sepenuhnya tadi." Alina terdiam sejenak. Saya masih mencoba mencerna semuanya. Doktoranda, ucapnya terbata. "Saya mengerti," sahut Rendra. "Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Ada tempat tenang yang saya tahu. Mungkin dengan suasana yang lebih santai, kita bisa berbicara lebih leluasa. Saya ingin Anda benar-benar memahami niat saya, tanpa ada keraguan." Tawaran makan malam itu membuat Alina bimbang. Sebagian dirinya ingin menolak, ingin mengurung diri dan tidak bertemu siapapun. Tapi sebagian dirinya yang lain merasa penasaran dan butuh penjelasan lebih lanjut. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganjal di hatinya. "Baiklah," jawab Alina akhirnya. "Saya akan ikut. Saya akan menjemput Anda pukul 7, kata Rendra. "Istirahatlah dulu." Setelah panggilan berakhir, Alina segera bangkit. Ia harus mempersiapkan diri. Bukan hanya penampilan fisik, tapi juga mental. Ia harus siap menghadapi apapun yang akan Rendra katakan. Tepat pukul 7 malam, Rendra sudah tiba di depan gedung apartemen Alina. Kali ini ia tidak menggunakan mobil kantor seperti saat datang siang tadi, melainkan sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap yang dikemudikannya sendiri. Penampilannya juga lebih kasual, mengenakan kemeja polo berwarna gelap dan celana panjang, namun tetap memancarkan aura wibawa yang kuat. Mereka menuju sebuah restoran dengan desain interior yang elegan dan suasana yang tenang, terletak di salah satu hotel bintang 5 di pusat kota. Alina merasa sedikit canggung berada di tempat semewah itu, namun Rendra berhasil membuatnya merasa lebih nyaman dengan sikapnya yang ramah dan perhatian. Setelah memesan makanan, Rendra memulai pembicaraan. "Alina, saya tahu lamaran saya tadi siang sangat mendadak dan mungkin mengejutkan Anda," ujarnya dengan tatapan yang dalam. "Tapi percayalah, itu bukan keputusan impulsif. Saya sudah mengamati Anda selama kurang lebih 6 bulan, sejak saya mulai bertugas di PT Maju Sejahtera. Awalnya, saya hanya memperhatikan Anda sebagai salah satu karyawan yang berpotensi. Anda cerdas, teliti, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat sisi lain dari diri Anda. Kebaikan hati Anda, kesabaran Anda dalam menghadapi tekanan pekerjaan, dan cara Anda memperlakukan orang lain dengan hormat." Alina mendengarkan dengan saksama, mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan Rendra. "Saya juga tidak buta terhadap apa yang terjadi di sekitar saya," lanjut Rendra. "Saya mendengar desas-desus tentang masalah rumah tangga Anda. Saya melihat bagaimana Anda berusaha tetap tegar dan profesional, meskipun saya tahu Anda pasti menanggung beban yang berat. Jujur, saya sangat mengagumi kekuatan Anda itu. Lalu, mengapa Bapak maksud saya, Rendra tidak melakukan apapun sebelumnya? Mengapa baru sekarang?" tanya Alina, memberanikan diri. Rendra tersenyum tipis. "Saya bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan pribadi orang lain, Alina. Selama Anda masih terikat pernikahan, saya tidak punya hak untuk melakukan apapun. Saya hanya bisa mengamati dari jauh dan berharap Anda bisa menyelesaikan masalah Anda dengan baik. Namun, ketika saya mendengar kabar bahwa Anda sudah resmi bercerai hari ini, saya merasa ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk melangkah maju. Saya tahu ini mungkin terdengar egois," Rendra mengakui. "Tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Anda lebih jauh dan menawarkan sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Saya mungkin terlihat sebagai orang yang memiliki segalanya, tapi ada kekosongan dalam hidup saya yang belum terisi. Saya percaya, Anda adalah orang yang bisa mengisi kekosongan itu." Kata-kata Rendra terdengar begitu tulus hingga mampu menyentuh relung hati Alina yang paling dalam. Ada kehangatan yang mulai menjalar di dadanya,
mengusir sedikit demi sedikit rasa dingin dan hampa yang ia rasakan sejak pagi. Kemudian, Rendra beralih ke topik yang lebih sensitif. Alina, saya juga tahu siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Anda. Jantung Alina berdegup kencang. Maksud Anda, Doni dan Siska? Rendra mengangguk. Ya, dan ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Perusahaan tempat Doni dan Siska bekerja, PT Cipta Karya Mandiri, itu juga merupakan salah satu anak perusahaan dari Wijaya Group. Alina terkesiap. Matanya membelalak tak percaya. Jadi, dugaannya tadi siang benar. Perusahaan tempat mantan suaminya dan selingkuhannya bekerja adalah milik Rendra. Ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Atau mungkin takdir? Saya baru mengetahui fakta ini beberapa minggu lalu, ketika saya sedang meninjau laporan kinerja dari berbagai anak perusahaan, jelas Rendra. Nama Doni Ardiansyah dan Siska Amelia tercatat sebagai karyawan di sana. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan, tapi setelah mendengar kabar perceraian Anda dan mengingat desas-desus yang beredar, saya mulai menghubungkan titik-titiknya. Alina terdiam, mencoba mencerna informasi baru ini. Jadi, Rendra tidak hanya tahu tentang perselingkuhan mereka, tapi juga memiliki kuasa atas nasib mereka. Perasaan campur aduk kembali berkecamuk di benaknya. Ada secercah harapan akan keadilan, namun juga rasa takut akan terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Saya tidak akan membiarkan karyawan di perusahaan saya merusak nama baik perusahaan dengan perilaku tidak etis, apalagi jika itu menyakiti orang lain, terutama orang yang saya pedulikan, kata Rendra dengan nada tegas, tatapannya menyiratkan keseriusan. Saya tidak bisa menjanjikan apapun sekarang, tapi percayalah, saya akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Kata-kata Rendra itu bagaikan pedang bermata dua bagi Alina. Di satu sisi, ia merasa lega karena ada harapan bahwa Doni dan Siska akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Namun di sisi lain, ia merasa tidak nyaman jika Rendra melakukan semua ini hanya karena dirinya. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran orang lain, meskipun orang itu telah menyakitinya. Rendra, ucap Alina pelan. Saya tidak ingin Anda melakukan sesuatu yang drastis hanya karena saya. Tia. Rendra meraih tangan Alina yang tergeletak di atas meja, menggenggamnya dengan lembut namun erat. Alina, apapun tindakan yang akan saya ambil, itu bukan semata-mata karena Anda. Itu karena prinsip saya sebagai seorang pemimpin. Saya tidak mentolerir perselingkuhan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja saya. Kebetulan saja, kali ini korbannya adalah Anda, orang yang sangat berarti bagi saya. Genggaman tangan Rendra terasa hangat dan menenangkan. Alina menatap mata Rendra, mencari kebenaran di sana. Yang ia temukan adalah ketulusan dan tekad yang kuat. Untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, Alina merasakan secercah harapan yang nyata. Harapan bahwa ia tidak sendirian, harapan bahwa ada orang yang peduli padanya, harapan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Tawaran Rendra bukan hanya sekadar lamaran pernikahan. Itu adalah tawaran akan sebuah kehidupan baru, perlindungan, dan mungkin juga keadilan. Meskipun masih ada banyak keraguan dan ketakutan di hatinya, Alina merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja mengabaikan tawaran ini. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang dua kali. Malam itu, setelah makan malam dan perbincangan panjang dengan Rendra, Alina merasa sedikit lebih tenang. Beban di hatinya terasa sedikit terangkat. Meskipun ia belum memberikan jawaban atas lamaran Rendra, ia berjanji akan mempertimbangkannya dengan serius. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, Alina bisa tidur sedikit lebih nyenyak, dengan secercah harapan yang mulai menerangi kegelapan hatinya. Ia tahu jalan di depannya masih panjang dan penuh ketidakpastian. Tapi setidaknya kini ia tidak merasa sendirian lagi. Keesokan paginya, suasana di kantor Wijaya Group terasa berbeda dari biasanya, setidaknya bagi Rendra Wijaya Kusuma. Semalam, setelah mengantar Alina pulang, ia tidak langsung beristirahat. Pikirannya terus tertuju pada percakapannya dengan Alina, terutama mengenai Doni dan Siska. Tekadnya untuk menindak tegas kedua orang itu semakin bulat. Ini bukan hanya soal Alina, tetapi juga soal integritas perusahaannya.
Ia tidak bisa membiarkan perilaku semacam itu merusak citra dan budaya kerja yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Rendra tiba di kantor pusat Wijaya Group lebih pagi dari biasanya. Ruang kerjanya yang luas dan mewah di lantai tertinggi gedung itu terasa senyap. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca. Namun, pikirannya tidak tertuju pada gemerlap kota, melainkan pada langkah-langkah yang akan ia ambil hari ini. Ia mengangkat gagang telepon internal dan menghubungi sekretarisnya. "Rina, tolong panggil Pak Hardiman, Direktur HRD Pusat, dan Pak Surya, Kepala Divisi Legal. Minta mereka segera ke ruangan saya." Tak lama kemudian, Hardiman dan Surya sudah berada di ruangan Rendra. Keduanya adalah orang kepercayaan Rendra, yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Wajah mereka tampak serius, menyadari bahwa panggilan mendadak dari sang CEO di pagi buta seperti ini pastilah menyangkut urusan penting. "Selamat pagi, Pak Rendra," sapa Hardiman. Rendra mengangguk singkat. "Selamat pagi. Silakan duduk." Ia langsung ke inti permasalahan. "Saya ingin kalian menangani satu kasus di PT Cipta Karya Mandiri. Ada 2 karyawan di sana, atas nama Doni Ardiansyah dan Siska Amelia. Saya mendapatkan laporan yang sangat kredibel mengenai perselingkuhan mereka yang sudah berlangsung cukup lama dan diduga kuat telah mengganggu produktivitas serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat." Hardiman dan Surya saling berpandangan sejenak. PT Cipta Karya Mandiri adalah salah satu anak perusahaan yang baru diakuisisi Wijaya Group sekitar setahun lalu. "Apakah ada bukti konkret, Pak?" tanya Surya, sang ahli hukum. "Saya yakin ada," jawab Rendra. "Saya ingin kalian segera melakukan investigasi internal secara diam-diam namun cepat. Periksa catatan absensi mereka, penggunaan fasilitas kantor, dan jika perlu, mintalah keterangan dari beberapa rekan kerja terdekat mereka yang bisa dipercaya. Saya ingin masalah ini diselesaikan hari ini juga." Nada suara Rendra terdengar tegas dan tidak bisa dibantah. "Hari ini, Pak?" Hardiman tampak sedikit terkejut dengan tenggat waktu yang begitu sempit. "Ini akan sedikit sulit, tapi kami akan usahakan semaksimal mungkin." "Saya tidak mau tahu," tegas Rendra. "Jika terbukti mereka bersalah dan melanggar kode etik perusahaan, segera proses pemecatan mereka sesuai prosedur yang berlaku. Pastikan semuanya dilakukan secara profesional dan legal, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari." "Baik, Pak. Kami akan segera menindaklanjutinya," jawab Hardiman dan Surya hampir bersamaan. Mereka tahu, jika sang CEO sudah memberikan perintah seperti itu, tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Sementara itu, di kantor PT Cipta Karya Mandiri yang terletak di gedung perkantoran yang berbeda, Doni dan Siska memulai hari mereka seperti biasa, tanpa menyadari badai yang akan segera menerpa. Doni bahkan sempat bersiul kecil saat memasuki ruang kerjanya. Perceraiannya dengan Alina kemarin, meskipun menyisakan sedikit rasa bersalah, juga memberinya kelegaan. Kini ia merasa lebih bebas untuk menjalin hubungan dengan Siska secara terbuka. Siska sendiri tampak ceria pagi itu. Ia menyapa beberapa rekan kerjanya dengan senyum manis, seolah tidak ada beban. Hubungannya dengan Doni semakin mesra, dan ia merasa masa depannya bersama Doni akan cerah. Ia bahkan sudah mulai membayangkan kehidupan baru mereka setelah Doni resmi bercerai. Sekitar pukul 10 pagi, ketika Doni sedang sibuk dengan desain proyek barunya, telepon di mejanya berdering. Dari Sekretaris Direktur Utama PT Cipta Karya Mandiri. "Selamat pagi, Pak Doni. Bapak diminta menghadap Pak Direktur sekarang di ruangannya," kata suara di seberang telepon. Doni sedikit heran. Tidak biasanya ia dipanggil langsung oleh Direktur Utama. "Ada apa? Ya? Apa ada masalah dengan proyek yang saya tangani?" "Saya kurang tahu, Pak. Bapak diminta segera datang." Dengan perasaan sedikit bertanya-tanya, Doni beranjak menuju ruangan Direktur Utama. Di saat yang hampir bersamaan, Siska yang sedang berada di pantry juga menerima panggilan serupa dari atasannya langsung, manajer departemennya. Ia juga diminta segera menghadap. Doni tiba di depan ruangan Direktur Utama. Sekretaris mempersilakannya masuk. Di dalam ruangan, selain Pak Broto,
sang direktur utama, juga sudah ada 2 orang pria berpenampilan formal yang tidak ia kenal. Wajah Pak Broto tampak tegang. "Silakan duduk, Doni," kata Pak Broto dengan nada serius. Doni duduk dengan perasaan semakin tidak enak. Suasana di ruangan itu terasa dingin dan mencekam. Tak lama kemudian, pintu ruangan diketuk, dan Siska masuk diantar oleh manajernya. Wajah Siska tampak bingung dan sedikit pucat. Ia dipersilakan duduk di sebelah Doni. Pak Broto berdeham. "Doni, Siska, perkenalkan ini Pak Hardiman, Direktur HRD dari Wijaya Group, dan ini Pak Surya, Kepala Divisi Legal Wijaya Group." Jantung Doni dan Siska berdegup kencang mendengar nama Wijaya Group disebut. Sejak PT Cipta Karya Mandiri diakuisisi, mereka tahu bahwa kini mereka berada di bawah kendali perusahaan raksasa itu. Hardiman mengambil alih pembicaraan. "Selamat pagi, Saudara Doni, Saudari Siska. Kami datang ke sini untuk melakukan klarifikasi terkait laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik perusahaan yang kalian lakukan." Wajah Doni dan Siska semakin pucat pasi. Mereka saling pandang sekilas. Ketakutan mulai menjalari diri mereka. "Berdasarkan investigasi awal yang kami lakukan," lanjut Hardiman, "kami menemukan indikasi kuat bahwa kalian telah menjalin hubungan terlarang yang tidak semestinya, mengingat status saudara Doni yang pada saat itu masih terikat pernikahan. Selain itu, ada dugaan bahwa hubungan ini telah mempengaruhi profesionalisme kerja dan menciptakan suasana yang kurang kondusif di lingkungan kantor." Siska menunduk, tak berani menatap siapapun. Sementara Doni berusaha mengendalikan dirinya. "Maaf, Pak. Saya rasa ini masalah pribadi saya. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan," sanggah Doni, meskipun suaranya terdengar kurang meyakinkan. Surya, sang ahli hukum, angkat bicara. "Saudara Doni, perusahaan memiliki kode etik yang jelas mengenai perilaku karyawan, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Jika hal itu berpotensi merusak citra perusahaan atau mengganggu harmoni lingkungan kerja. Terlebih lagi, ada laporan bahwa kalian seringkali menghilang bersamaan pada jam kerja dengan alasan yang tidak jelas, dan beberapa kali terlihat menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak semestinya." Hardiman kemudian meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. "Ini adalah beberapa catatan absensi dan laporan dari rekan kerja kalian. Kami juga memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan kedekatan kalian yang tidak wajar di area kantor." Mata Doni dan Siska terbelalak melihat bukti-bukti yang disodorkan. Mereka tidak menyangka perusahaan akan melakukan investigasi sedetail ini. Rasanya seperti semua perbuatan mereka selama ini telah terekam dan kini dipaparkan di depan mata mereka. "Kami memberikan kalian kesempatan untuk memberikan penjelasan," kata Hardiman, namun nadanya terdengar seperti formalitas belaka. Doni dan Siska tergagap, mencoba membela diri, namun kata-kata mereka terdengar tidak meyakinkan dan penuh inkonsistensi. Mereka terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Keringat dingin mulai membasahi dahi mereka. Rasa panik dan putus asa mulai menyelimuti. Setelah mendengarkan penjelasan mereka yang berbelit-belit, Hardiman mengambil napas panjang. "Setelah mempertimbangkan semua bukti dan penjelasan kalian, dengan sangat menyesal perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan saudara Doni Ardiansyah dan saudari Siska Amelia, efektif per hari ini." Bagai disambar petir di siang bolong, Doni dan Siska terdiam membatu. Kata "pemecatan" itu terdengar begitu mengerikan. Mereka dipecat? Begitu saja? Karir yang selama ini mereka bangun dengan susah payah, hancur dalam sekejap. "Tapi, Pak," Siska mencoba memohon. Air matanya mulai mengalir. "Keputusan ini sudah final," potong Hardiman dengan tegas. "Kalian akan mendapatkan hak-hak kalian sesuai dengan peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku. Silakan selesaikan administrasi dan serah terima pekerjaan kalian hari ini juga." Doni mengepalkan tangannya erat-erat. Kemarahan, rasa malu, dan ketidakberdayaan bercampur aduk di dalam dadanya. Ia merasa dipermalukan. Ia ingin berteriak, memprotes. Tapi ia tahu itu semua sia-sia. Keputusan sudah diambil oleh orang-orang dari kantor pusat Wijaya Group. Kekuatan mereka terlalu besar untuk ia lawan.
Badai itu telah datang dan menghancurkan segalanya. Keputusan pemecatan itu bagaikan vonis mati bagi karir Doni dan Siska. Keduanya keluar dari ruangan direktur utama dengan langkah gontai dan wajah pias. Manajer departemen Siska dan atasan langsung Doni sudah menunggu di luar, siap untuk mengawal proses serah terima pekerjaan dan pengemasan barang-barang pribadi mereka. Suasana di sekitar meja kerja mereka yang biasanya ramai dengan aktivitas, kini terasa senyap dan canggung. Beberapa rekan kerja yang mengetahui apa yang terjadi hanya bisa melirik dengan tatapan kasihan, atau mungkin juga mencibir dalam hati. Doni merasa seluruh mata di ruangan itu tertuju padanya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. Ia, yang selama ini dikenal sebagai desainer berbakat dan cukup dihormati, kini harus angkat kaki dari perusahaan dengan cara yang begitu memalukan. Dengan tangan gemetar, ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam kardus. Foto-foto kenangan, piagam penghargaan kecil, dan beberapa pernak-pernik meja kerja lainnya. Semua terasa seperti saksi bisu dari kejayaan masa lalunya yang kini telah runtuh. Siska tak jauh berbeda. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Isak tangisnya tertahan, namun bahunya yang bergetar menunjukkan betapa hancur perasaannya. Ia merasa dunianya runtuh. Pekerjaan ini adalah satu-satunya harapannya setelah merantau ke Jakarta. Kini, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi. Siapa yang akan mau mempekerjakan wanita yang dipecat karena kasus perselingkuhan? Proses pengemasan barang itu terasa seperti prosesi pemakaman karir mereka. Setiap barang yang dimasukkan ke dalam kardus seolah menambah berat beban di hati mereka. Setelah semua selesai, mereka harus berjalan keluar dari kantor, melewati tatapan ingin tahu dan bisik-bisik dari karyawan lain. Walk of Shame. Itu terasa begitu panjang dan menyiksa. Begitu sampai di luar gedung kantor, Siska tak kuasa lagi menahan emosinya. Ia menatap Doni dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Serunya dengan suara bergetar. Kalau saja kamu tidak gegabah, kalau saja kita lebih hati-hati, semua ini tidak akan terjadi. Doni, yang juga sedang kalut, balas membentak. Kenapa kamu menyalahkan aku? Kita melakukan ini berdua. Kamu juga menikmati hubungan ini, kan? Emosinya yang sedari tadi terpendam akhirnya meledak juga. Tapi kamu yang sudah punya istri, kamu yang seharusnya bisa mengendalikan diri, balas Siska sengit. Sekarang aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, harga diriku. Bagaimana aku akan hidup setelah ini? Pertengkaran mereka di lobi kantor yang ramai itu menarik perhatian beberapa orang yang lalu lalang. Satpam gedung bahkan sempat mendekat, khawatir akan terjadi keributan yang lebih besar. Hubungan yang dulunya mereka anggap sebagai pelarian yang manis dan penuh gairah, kini berubah menjadi sumber malapetaka dan saling menyalahkan. Tak ada lagi kata-kata mesra. Yang ada hanyalah tudingan dan penyesalan. Sementara itu, kabar pemecatan Doni dan Siska dengan alasan perselingkuhan menyebar dengan cepat di lingkungan PT Cipta Karya Mandiri, bahkan hingga ke beberapa anak perusahaan Wijaya Group lainnya. Gosip itu menjadi topik hangat saat jam makan siang dan di grup-grup percakapan karyawan. Nama Doni dan Siska langsung tercoreng. Mereka menjadi contoh buruk bagi karyawan lain. Di tempat lain, Alina menjalani harinya dengan perasaan yang sedikit lebih ringan setelah pertemuannya dengan Rendra semalam. Ia masih mengambil cuti beberapa hari untuk menenangkan diri. Siang itu, Rendra meneleponnya. "Bagaimana keadaanmu hari ini, Alina?" tanya Rendra dengan nada khawatir. "Sedikit lebih baik, Rendra." "Terima kasih," jawab Alina. "Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui," kata Rendra. Nadanya berubah serius. "Saya sudah mengambil tindakan terkait Doni dan Siska. Mereka sudah resmi diberhentikan dari PT Cipta Karya Mandiri per hari ini." Alina terdiam sejenak. Meskipun ia sudah menduga bahwa Rendra akan melakukan sesuatu, kabar ini tetap saja mengejutkan. Ada perasaan lega yang aneh, namun juga sedikit rasa tidak nyaman. Ia tidak pernah mengharapkan kehancuran bagi siapapun, bahkan bagi orang yang telah menyakitinya. Apakah ini semua karena saya?" tanya Alina lirih. "Seperti yang sudah saya katakan semalam, Alina.
Jawab Rendra dengan tenang. Tindakan ini saya ambil berdasarkan pelanggaran kode etik perusahaan yang mereka lakukan. Ini adalah prosedur standar di Wijaya Group. Kebetulan saja, kasus ini berkaitan denganmu. Anggap saja ini sebagai keadilan yang memang seharusnya kamu dapatkan. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Meskipun Rendra berkata demikian, Alina tetap merasa ada sedikit andilnya dalam kejadian ini. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa ada secercah kepuasan dalam hatinya. Setidaknya, Doni dan Siska kini merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Saya tidak tahu harus berkata apa, Rendra, ucap Alina akhirnya. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, sahut Rendra. Sekarang fokuslah pada dirimu sendiri, pada pemulihan hatimu. Saya akan selalu ada untukmu. Setelah panggilan itu berakhir, Alina merenung panjang. Tindakan Rendra yang begitu cepat dan tegas menunjukkan betapa besar kuasa yang dimilikinya. Pria itu tidak hanya menawarkan cinta dan kehidupan baru, tetapi juga perlindungan dan keadilan. Kepercayaan Alina terhadap Rendra mulai tumbuh, sedikit demi sedikit mengikis keraguan yang selama ini ada di hatinya. Di sisi lain, Doni dan Siska kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga satu sama lain. Pertengkaran hebat di lobi kantor tadi siang seolah menjadi puncak dari hubungan terlarang mereka yang berakhir tragis. Doni pulang ke apartemen sewaannya yang baru dengan perasaan hancur. Ia mulai menyesali semua perbuatannya. Kehilangan Alina, kini kehilangan pekerjaan. Semua karena egonya dan nafsu sesaat. Siska pun tak kalah terpuruk. Ia menangis sendirian di kamar kosnya, meratapi nasibnya yang kini tak menentu. Bayangan masa depan yang indah bersama Doni kini lenyap tak berbekas, berganti dengan ketakutan dan keputusasaan. Karma, tampaknya, telah datang menjemput mereka lebih cepat dari yang mereka duga. Beberapa hari berikutnya, Alina mencoba menjalani rutinitasnya dengan pikiran yang terus berkecamuk. Kabar pemecatan Doni dan Siska yang disampaikan Rendra memang memberikan sedikit kelegaan, seolah ada beban tak kasat mata yang terangkat dari pundaknya. Namun, di balik kelegaan itu, terselip juga berbagai perasaan kompleks. Ia tidak bisa sepenuhnya menepis rasa tidak nyaman membayangkan dua orang kehilangan pekerjaan, meskipun mereka telah menyakitinya begitu dalam. Alina, dengan kelembutan hatinya, tidak pernah mengharapkan keburukan menimpa siapapun. Ia teringat kembali percakapannya dengan Rendra. Pria itu meyakinkannya bahwa tindakan tersebut adalah murni karena pelanggaran kode etik perusahaan. Alina ingin mempercayainya, dan sebagian besar dirinya memang percaya. Rendra adalah seorang pemimpin besar. Tentu ia memiliki prinsip dan standar yang harus ditegakkan dalam kerajaan bisnisnya. Namun, tetap saja ada pertanyaan kecil di benaknya. Apakah Rendra akan bertindak secepat dan setegas itu jika korbannya bukan dirinya, orang yang sedang coba ia dekati? Siang itu, Alina memberanikan diri menelepon Rendra. Ada beberapa hal yang masih ingin ia pastikan, sebelum ia bisa benar-benar mengambil keputusan besar terkait lamaran pria itu. Rendra, sapa Alina ketika panggilannya dijawab. Ia sudah mulai terbiasa memanggil nama pria itu tanpa embel-embel. Pak. Alina. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Suara Rendra di seberang terdengar hangat dan penuh perhatian. Aku baik. Hanya saja, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu, terkait Doni dan Siska. Ucap Alina hati-hati. Tentu. Katakan saja. Jawab Rendra. Aku tahu kamu bilang tindakan itu adalah prosedur perusahaan. Alina memulai. Tapi aku hanya ingin memastikan. Kamu tidak melakukan itu semata-mata karena aku, kan? Aku tidak ingin merasa bahwa aku menjadi penyebab orang lain kehilangan mata pencahariannya, meskipun mereka bersalah. Terdengar helaan napas pelan dari Rendra. Alina, aku mengerti kekhawatiranmu, dan aku menghargai kebesaran hatimu. Tapi, seperti yang sudah aku katakan, Wijaya Group memiliki standar etika yang sangat tinggi. Perselingkuhan di lingkungan kerja yang sampai mengganggu kinerja dan menciptakan suasana tidak sehat adalah pelanggaran serius. Investigasi yang dilakukan tim HRD menemukan cukup bukti untuk itu. Jadi,
Keputusan itu sudah tepat, terlepas dari siapapun yang terlibat. Rendra berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Namun, aku tidak akan berbohong padamu. Mengetahui bahwa kamulah yang menjadi korban dalam situasi ini memang memberikan urgensi lebih bagi saya untuk segera menuntaskan masalah ini. Aku tidak ingin kamu terus-menerus dihantui oleh bayang-bayang mereka atau khawatir mereka akan mengganggumu di kemudian hari. Anggap saja ini sebagai cara alam semesta untuk memberikan keadilan padamu, melalui tangan perusahaan. Penjelasan Rendra cukup menenangkan Alina. Ia merasa bahwa Rendra jujur padanya. Pria itu tidak menyangkal bahwa Alina adalah faktor penting, namun ia juga menegaskan bahwa tindakannya didasari oleh prinsip. Ini membuat Alina sedikit lebih lega. Setelah masalah Doni dan Siska terasa sedikit lebih jernih, fokus Alina kembali pada tawaran pernikahan Rendra. Ini adalah keputusan terbesar yang harus ia ambil dalam hidupnya setelah perceraian. Ia menghabiskan banyak waktu untuk merenung, menimbang semua baik dan buruknya. Di satu sisi, Rendra adalah pria yang baik, mapan, perhatian, dan tampak tulus mencintainya. Bersamanya, Alina mungkin bisa menemukan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Ia akan mendapatkan stabilitas finansial, perlindungan, dan kesempatan untuk memulai lembaran baru yang jauh lebih baik. Rendra seperti pangeran berkuda putih yang datang di saat ia terpuruk, menawarkan sebuah dongeng yang indah. Namun, di sisi lain, ketakutan masih menggelayut. Pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Ia baru saja mengalami kegagalan pahit. Bagaimana jika ia salah mengambil keputusan lagi? Bagaimana jika Rendra berubah setelah menikah? Perbedaan status sosial dan ekonomi mereka yang begitu jauh juga menjadi salah satu kekhawatirannya. Apakah ia bisa beradaptasi dengan dunia Rendra yang gemerlap? Apakah keluarga dan lingkungan Rendra akan menerimanya? Seorang wanita biasa yang baru saja bercerai? Alina teringat pada ibunya di kampung. Sejak kabar perceraiannya sampai ke telinga ibunya, wanita parubaya itu terus-menerus menelepon, menanyakan kabarnya dengan nada cemas. Alina belum menceritakan tentang lamaran Rendra. Ia takut ibunya akan semakin khawatir atau justru menentangnya karena dianggap terlalu terburu-buru. Namun, ia butuh seseorang untuk berbagi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Rina, sahabatnya sejak kuliah. Rina adalah sosok yang bijaksana dan selalu bisa memberikan nasihat yang objektif. "Halo, Al? Akhirnya kamu telepon juga. Aku khawatir banget sama kamu," seru Rina begitu mengangkat telepon. Alina menceritakan semuanya kepada Rina, mulai dari perceraiannya, kesedihannya, hingga lamaran mendadak dari Rendra dan siapa Rendra sebenarnya, termasuk tindakan Rendra terhadap Doni dan Siska. Rina mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah Alina selesai bercerita, Rina terdiam cukup lama. "Wow, Al, ini benar-benar seperti cerita di novel," komentar Rina akhirnya. "Aku turut sedih atas perceraianmu, tapi di sisi lain, kehadiran Rendra ini seperti keajaiban, ya?" "Aku tidak tahu, Rin. Aku bingung. Aku takut salah langkah lagi," keluh Alina. "Begini, Al," kata Rina dengan nada serius. "Dari apa yang kamu ceritakan, Rendra ini kelihatannya pria yang baik dan tulus. Tindakannya terhadap mantan suamimu dan selingkuhannya itu, meskipun drastis, menurutku wajar kalau dilihat dari kacamata seorang CEO yang menjaga nama baik perusahaannya, sekaligus sebagai pria yang ingin melindungi wanita yang dia pedulikan. Soal perbedaan status, itu memang tantangan. Tapi kalau kalian saling mencintai dan bisa berkomunikasi dengan baik, aku rasa itu bisa diatasi. Yang terpenting sekarang adalah hatimu, Al," lanjut Rina. "Apa yang kamu rasakan terhadap Rendra? Apakah kamu melihat masa depan bersamanya? Jangan pikirkan omongan orang atau ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Dengarkan kata hatimu." Nasihat Rina sedikit membuka pikiran Alina. Selama ini ia terlalu fokus pada ketakutan dan keraguan. Ia lupa untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Rendra. Pria itu memang datang di saat yang tak terduga, namun kehadirannya membawa secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Setiap kali Rendra berbicara dengannya,
Ada rasa aman dan nyaman yang ia rasakan. Setiap kali Rendra menatapnya, ada ketulusan yang terpancar dari sorot matanya. Malam itu, setelah percakapannya dengan Rina, Alina kembali merenung. Ia mengingat kembali semua kebaikan dan perhatian yang telah Rendra berikan dalam waktu singkat ini. Pria itu tidak pernah memaksanya, selalu memberinya ruang dan waktu untuk berpikir. Ia menghargai Alina apa adanya. Bahkan di saat Alina merasa dirinya begitu hancur dan tidak berharga. Perlahan, sebuah keputusan mulai terbentuk di benaknya. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ketakutan itu masih ada. Tapi kini ada juga keberanian yang mulai tumbuh. Keberanian untuk mencoba lagi. Keberanian untuk meraih kebahagiaan. Keesokan harinya, Alina meminta Rendra untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, tempat yang sama di mana Rendra pertama kali mengungkapkan perasaannya secara lebih personal. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu, Rendra, kata Alina dengan jantung berdebar. Rendra menatapnya dengan penuh harap, namun juga siap menerima apapun keputusan Alina. Ya, Alina. Alina mengambil napas dalam-dalam. Setelah aku pikirkan baik-baik, dan setelah aku mencoba mendengarkan kata hatiku. Ia berhenti sejenak, menatap mata Rendra yang teduh. Aku bersedia menerima lamaranmu, Rendra. Senyum lega dan bahagia langsung merekah di wajah Rendra. Matanya berbinar. Ia meraih kedua tangan Alina, menggenggamnya erat. Alina, kamu serius? Tanyanya. Seolah masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Alina mengangguk. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya, aku serius, Rendra. Aku ingin mencoba membangun masa depan bersamamu. Terima kasih, Alina. Terima kasih. Ucap Rendra berkali-kali. Suaranya terdengar serak karena emosi. Kamu tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Hari itu, di kafe yang menjadi saksi bisu, Alina mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya, bersama pria yang datang menawarkan cinta dan harapan di saat ia berada di titik terendah. Badai mungkin belum sepenuhnya berlalu, tapi kini ia memiliki seseorang untuk berpegangan tangan menghadapinya. Keputusan Alina untuk menerima lamaran Rendra seolah menjadi titik balik dalam hidupnya. Perasaan lega dan bahagia yang dirasakan Rendra saat mendengar jawaban Alina menular padanya, menghadirkan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Genggaman tangan Rendra yang erat seolah memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa ia tidak salah memilih. Setelah momen emosional di kafe itu, Rendra tidak langsung membahas rencana pernikahan secara detail. Ia mengerti bahwa Alina masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan status baru mereka dan juga dengan perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun, perhatian Rendra menjadi semakin nyata dan terbuka. Jika sebelumnya ia masih sedikit menjaga jarak di depan umum, kini ia tak ragu menunjukkan kepeduliannya pada Alina. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di luar jam kerja Rendra. Bukan lagi pertemuan formal atau makan malam dengan agenda tersembunyi, melainkan kencan-kencan sederhana layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Rendra sering mengajaknya berjalan-jalan di taman kota, menikmati udara segar sambil berbincang santai tentang berbagai hal. Kadang mereka menonton film di bioskop, atau sekadar menikmati makan malam di warung tenda pinggir jalan, sesuatu yang ternyata juga disukai Rendra karena mengingatkannya pada masa-masa kuliahnya yang lebih sederhana. Alina terkejut sekaligus senang menemukan sisi lain dari Rendra. Pria yang selama ini ia kenal sebagai CEO berwibawa dan tegas, ternyata bisa juga menjadi sosok yang humoris, santai, dan sangat perhatian pada hal-hal kecil. Rendra selalu memastikan Alina merasa nyaman dan bahagia di dekatnya. Ia tidak pernah memaksakan kehendaknya atau mencoba mengubah Alina menjadi orang lain. Ia menerima Alina apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu langkah awal yang mereka ambil adalah memberitahu keluarga masing-masing. Alina memberanikan diri menelepon ibunya di kampung, menceritakan tentang Rendra dan keputusannya untuk menikah lagi. Awalnya, ibunya terkejut dan sedikit khawatir karena menganggap keputusan Alina terlalu cepat. Namun,
Setelah Alina menjelaskan dengan sabar tentang siapa Rendra dan bagaimana pria itu telah membantunya melewati masa-masa sulit, ibunya akhirnya bisa mengerti dan memberikan restunya, meskipun dengan sedikit wanti-wanti agar Alina lebih berhati-hati kali ini. Rendra pun tak menunggu lama. Ia mengajak Alina untuk bertemu dengan kedua orang tuanya di sebuah makan malam keluarga yang hangat. Awalnya Alina merasa sangat gugup dan cemas. Ia takut orang tua Rendra yang berasal dari kalangan atas tidak akan bisa menerimanya. Namun, kekhawatirannya itu sirna begitu ia bertemu dengan Tuan dan Nyonya Wijaya. Keduanya ternyata adalah orang tua yang ramah, rendah hati, dan sangat terbuka. Mereka menyambut Alina dengan tangan terbuka, tanpa memandang status sosial atau masa lalunya. Nyonya Wijaya bahkan langsung akrab dengan Alina, mengajaknya berbincang tentang banyak hal seolah mereka sudah lama kenal. Pertemuan itu membuat Alina merasa sangat lega dan semakin yakin bahwa Rendra adalah pilihan yang tepat. Tentu saja, lembaran baru ini tidak selamanya berjalan mulus tanpa riak. Alina masih sering merasa canggung dan sedikit minder ketika harus berhadapan dengan lingkaran pertemanan Rendra yang rata-rata berasal dari kalangan pengusaha dan sosialita. Gaya hidup mereka yang mewah dan perbincangan mereka yang terkadang sulit ia ikuti, membuatnya merasa seperti orang asing. Namun, Rendra selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan membuatnya merasa percaya diri. Ia tidak pernah memaksa Alina untuk menjadi seperti mereka. Malah seringkali ia yang menyesuaikan diri dengan kesederhanaan Alina. Gosip pun mulai beredar, terutama di lingkungan PT Maju Sejahtera, tempat Alina dulu bekerja. Beberapa mantan rekan kerjanya yang kebetulan melihat Alina bersama Rendra di tempat umum mulai berbisik-bisik. Ada yang terkejut, ada yang iri, ada juga yang mencibir sinis, menganggap Alina hanya mengincar harta Rendra. Awalnya, gosip-gosip itu cukup mengganggu Alina, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, Rendra selalu menenangkannya. "Jangan pedulikan omongan orang, Alina," kata Rendra suatu ketika. Saat mereka sedang membahas hal ini, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita. Yang terpenting adalah kita saling percaya dan bahagia. Kata-kata Rendra itu menguatkan Alina. Ia belajar untuk tidak lagi mempedulikan omongan negatif orang lain. Ia fokus pada hubungannya dengan Rendra dan pada kebahagiaan dirinya sendiri. Sebagai simbol dari awal yang baru, Alina memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia tidak mengubah penampilannya secara drastis, karena Rendra selalu bilang ia menyukai Alina apa adanya. Namun, ia mulai lebih memperhatikan dirinya, merawat diri, dan mencoba beberapa gaya pakaian baru yang lebih segar, yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Ia juga mulai menekuni kembali hobinya yang dulu sempat terlupakan, yaitu melukis. Rendra bahkan membuatkan sebuah studio kecil di salah satu sudut apartemen Alina, lengkap dengan semua peralatan melukis yang ia butuhkan. Kegiatan melukis itu menjadi semacam terapi bagi Alina, membantunya menyalurkan emosi dan menemukan kembali kedamaian dalam dirinya. Rendra juga sempat menawarkan Alina untuk pindah kerja ke salah satu posisi yang lebih strategis di Wijaya Group, atau bahkan berhenti bekerja sama sekali jika Alina mau. Namun, Alina menolak dengan halus. Ia masih ingin memiliki kesibukan sendiri, meskipun tidak lagi di PT Maju Sejahtera. Ia ingin merasa mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada Rendra. Rendra menghargai keputusan Alina. Mereka sepakat bahwa Alina akan mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, tanpa ada campur tangan dari Rendra, kecuali jika Alina sendiri yang memintanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hubungan Alina dan Rendra semakin erat. Kepercayaan dan cinta di antara mereka semakin tumbuh subur. Alina merasa seperti terlahir kembali. Luka lama akibat perceraiannya memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini ada Rendra yang selalu siap membalut luka itu dengan kasih sayang dan perhatiannya. Lembaran baru dalam buku kehidupannya telah dimulai, dan ia siap menulis cerita-cerita indah di dalamnya bersama Rendra. Ia menatap masa depan dengan penuh harapan. Tak lagi dengan rasa takut dan putus asa seperti dulu. Kehadiran Rendra benar-benar telah mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alina dan Rendra semakin matang. Keputusan untuk menikah telah mereka ambil bersama, dan kini mereka memasuki fase baru, saling mengenal lebih dalam lagi,
melampaui citra publik atau kesan awal. Bagi Alina, ini adalah perjalanan untuk benar-benar memahami sosok Rendra Wijaya Kusuma, pria yang akan menjadi suaminya, bukan hanya sebagai CEO Wijaya Group yang dikagumi banyak orang, tetapi sebagai Rendra, seorang individu dengan segala kompleksitasnya. Rendra mulai lebih terbuka tentang kehidupannya. Alina mengetahui bahwa di balik ketegasan dan wibawanya sebagai pemimpin, Rendra adalah putra yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuan dan Nyonya Wijaya, meskipun berasal dari kalangan atas, mendidik Rendra dan adiknya, seorang perempuan yang kini menetap di luar negeri bersama keluarganya, dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Rendra sering bercerita tentang bagaimana ayahnya memulai bisnis dari nol, dan bagaimana ibunya selalu menjadi pendukung setia keluarga. Kedekatan Rendra dengan orang tuanya terlihat jelas setiap kali mereka berkumpul. Mereka tidak kaku, melainkan penuh canda tawa dan kehangatan. Sebuah dinamika keluarga yang membuat Alina merasa diterima dengan tulus. Alina juga belajar tentang tekanan dan tanggung jawab besar yang diemban Rendra. Memimpin sebuah konglomerasi sebesar Wijaya Group bukanlah tugas yang mudah. Ada ribuan karyawan yang nasibnya bergantung pada keputusan-keputusannya. Ada persaingan bisnis yang ketat, dan ada ekspektasi publik yang tinggi. Beberapa kali Alina melihat Rendra pulang larut malam dengan wajah lelah, atau terbangun di tengah malam untuk menjawab panggilan telepon penting. Di saat-saat seperti itu, Alina berusaha menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan moral, atau sekadar membuatkan teh hangat kesukaan Rendra. Kehadiran Alina yang tenang dan penuh pengertian ternyata menjadi semacam oase bagi Rendra di tengah kesibukannya. Rendra pun memiliki sisi rentan yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Suatu malam, ketika mereka sedang bersantai di balkon apartemen Alina, menikmati pemandangan kota, Rendra tiba-tiba bercerita tentang kegagalan proyek besar yang pernah ia alami di awal karirnya. Kegagalan itu hampir membuatnya putus asa, namun juga menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pemimpin yang lebih tangguh. Kadang, Alina, kata Rendra sambil menatap bintang, rasa takut gagal itu masih ada. Tapi melihatmu di sisiku, entah kenapa aku merasa lebih kuat. Pengakuan itu menyentuh hati Alina, membuatnya merasa semakin dekat dan dibutuhkan oleh Rendra. Di luar pekerjaannya, Rendra ternyata memiliki beberapa hobi yang cukup mengejutkan Alina. Ia gemar fotografi alam, dan seringkali menghabiskan akhir pekannya dengan menjelajahi tempat-tempat tersembunyi untuk mendapatkan bidikan gambar yang sempurna. Ia juga piawai bermain piano, sebuah keahlian yang ia pelajari sejak kecil. Beberapa kali Rendra memainkan lagu-lagu klasik untuk Alina, menciptakan suasana romantis yang tak terlupakan. Seiring semakin dekatnya rencana pernikahan mereka, publikasi mengenai hubungan mereka pun tak terelakkan. Beberapa majalah bisnis dan sosialita mulai memberitakan kedekatan CEO Wijaya Group dengan seorang wanita yang bukan berasal dari kalangan mereka. Awalnya, Alina merasa sangat tidak nyaman menjadi sorotan. Foto-fotonya bersama Rendra, yang diambil secara diam-diam oleh paparazzi, terkadang muncul di beberapa media daring. Namun, Rendra selalu melindunginya. Ia mengeluarkan pernyataan resmi melalui juru bicara perusahaan, meminta media untuk menghargai privasi mereka. Ia juga selalu menggandeng tangan Alina dengan bangga di setiap acara publik yang mereka hadiri, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa Alina adalah wanita pilihannya. Menghadiri acara-acara formal bersama Rendra menjadi tantangan tersendiri bagi Alina. Ia harus belajar beradaptasi dengan etiket pergaulan kelas atas, berbasa-basi dengan para pebisnis sukses, politisi, dan tokoh masyarakat. Awalnya ia sering merasa canggung dan salah tingkah. Namun, dengan bimbingan Rendra yang sabar dan dukungan dari Nyonya Wijaya yang sering memberinya tips berbusana dan bersikap, Alina perlahan mulai bisa menyesuaikan diri. Ia menemukan bahwa di balik kemewahan dan formalitas, banyak dari mereka adalah orang-orang biasa yang juga memiliki sisi hangat dan ramah. Alina tidak ingin hanya dikenal sebagai pasangan Rendra Wijaya Kusuma. Ia ingin memiliki identitasnya sendiri. Setelah berhenti dari PT Maju Sejahtera, ia sempat beristirahat sejenak, fokus pada persiapan pernikahannya dan kegiatan melukisnya. Namun, jiwanya yang terbiasa aktif mulai merasa jenuh. Dengan dukungan Rendra,
Alina memutuskan untuk bergabung dengan salah satu yayasan sosial yang didirikan oleh Wijaya Group, yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak kurang mampu. Ia tidak mengambil posisi strategis, melainkan memilih untuk terlibat langsung sebagai relawan pengajar dan koordinator program. Kegiatan ini memberinya kepuasan batin yang luar biasa. Ia merasa hidupnya lebih bermakna karena bisa membantu orang lain. Rendra sangat mendukung pilihan Alina. Ia bangga melihat Alina menemukan pasionnya dan berkontribusi secara positif pada masyarakat. Mereka sering berdiskusi tentang program-program yayasan, dan Rendra terkadang memberikan masukan berharga berdasarkan pengalamannya. Ini menjadi salah satu perekat hubungan mereka. Visi yang sama untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Tentu saja, dalam setiap hubungan pasti ada kerikil kecil. Suatu ketika, terjadi kesalahpahaman antara Alina dan Rendra mengenai rencana liburan mereka. Alina merasa Rendra terlalu sibuk dan kurang memperhatikan keinginannya, sementara Rendra merasa Alina kurang memahami tekanan pekerjaannya. Mereka sempat beradu argumen, namun tidak berlangsung lama. Keduanya menyadari pentingnya komunikasi. Mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, saling meminta maaf, dan mencari solusi bersama. Kejadian itu justru membuat hubungan mereka semakin kuat, karena mereka belajar bagaimana mengatasi konflik dengan cara yang dewasa. Persahabatan Alina dengan Rina tetap terjaga. Meskipun kini dunianya sedikit berbeda, Alina tidak pernah melupakan sahabatnya itu. Mereka masih sering bertemu, berbagi cerita, dan saling memberikan dukungan. Rina menjadi salah satu orang yang paling bahagia melihat perubahan positif dalam hidup Alina. Semakin mengenal Rendra, Alina semakin jatuh cinta. Bukan hanya karena status atau kekayaannya, tetapi karena kepribadian Rendra yang utuh, ketegasannya sebagai pemimpin, kehangatannya sebagai pasangan, baktinya sebagai anak, dan kerentanannya sebagai manusia biasa. Ia melihat Rendra sebagai sosok yang komplit, pria yang mampu membuatnya merasa aman, nyaman, dicintai, dan dihargai. Proses pengenalan ini adalah fondasi kokoh bagi pernikahan yang akan mereka bangun bersama, sebuah pernikahan yang didasari oleh saling pengertian, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Hari pernikahan Alina dan Rendra akhirnya tiba. Setelah melalui berbagai persiapan yang cukup menyita waktu dan energi, hari itu terasa begitu istimewa dan penuh makna. Mereka memutuskan untuk mengadakan 2 rangkaian acara, akad nikah yang berlangsung khidmat dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat, dilanjutkan dengan resepsi megah di salah satu hotel bintang 5 milik Wijaya Group yang dihadiri oleh ribuan tamu undangan, mulai dari kolega bisnis, pejabat negara, hingga tokoh masyarakat. Saat akad nikah, Alina tampil begitu anggun dalam balutan kebaya putih berhiaskan payet lembut, hasil rancangan desainer ternama. Wajahnya yang dirias natural memancarkan aura kebahagiaan dan ketenangan. Di sampingnya, Rendra tampak gagah mengenakan beskap berwarna senada. Wajahnya terlihat tegang namun juga penuh haru saat mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan mantap dalam satu tarikan napas. Air mata bahagia tak kuasa dibendung Alina saat kata, "Sah," menggema di ruangan itu, disusul dengan doa dan ucapan selamat dari para hadirin. Ia kini resmi menjadi Nyonya Alina Wijaya Kusuma. Momen itu terasa begitu sakral, menghapus semua kepahitan masa lalunya dan menggantinya dengan harapan akan masa depan yang cerah. Resepsi pernikahan mereka menjadi sorotan utama media. Dekorasi ruangan yang mewah, hidangan kelas atas, dan deretan tamu penting seolah menegaskan status Rendra sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Alina, yang kini berdiri di samping Rendra sebagai istrinya, menyambut para tamu dengan senyum ramah dan sikap yang anggun. Ia tidak lagi merasa canggung atau minder. Dukungan Rendra dan penerimaan tulus dari keluarga Wijaya telah memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Banyak tamu yang memuji kecantikan dan kehangatan Alina, mengatakan bahwa Rendra telah menemukan pasangan yang tepat. Kehidupan setelah pernikahan berjalan dengan indah. Alina pindah ke kediaman utama keluarga Wijaya, sebuah rumah megah namun tetap terasa hangat dan nyaman. Ia belajar beradaptasi dengan peran barunya sebagai istri seorang konglomerat, sekaligus sebagai menantu keluarga Wijaya. Hubungannya dengan Nyonya Wijaya semakin dekat, layaknya ibu dan anak. Mereka sering menghabiskan waktu bersama,
berbagi cerita, atau bahkan memasak hidangan favorit Rendra di dapur. Alina tetap aktif di yayasan sosial. Rendra memberinya kebebasan penuh untuk mengembangkan program-program yayasan sesuai dengan visinya. Di bawah kepemimpinan Alina yang penuh dedikasi dan ide-ide segar, yayasan tersebut semakin berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Alina tidak hanya dikenal sebagai istri Rendra Wijaya Kusuma, tetapi juga sebagai seorang filantropis muda yang inspiratif. Ia menemukan kebahagiaan sejatinya dalam melayani sesama, dan Rendra selalu menjadi pendukung nomor satu baginya. Mereka juga tidak melupakan pentingnya waktu berkualitas sebagai pasangan. Sesibuk apapun Rendra, ia selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama Alina. Entah itu sekadar sarapan bersama di pagi hari, makan malam romantis di rumah, atau berlibur ke tempat-tempat indah di dalam maupun luar negeri. Cinta mereka semakin hari semakin kuat, dilandasi oleh saling pengertian, kepercayaan, dan rasa hormat yang mendalam. Suatu sore, beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Alina sedang bersantai di taman belakang rumah bersama Rendra. Mereka duduk di ayunan sambil menikmati teh hangat dan pemandangan matahari terbenam. "Bagaimana perasaanmu sekarang, sayang?" tanya Rendra lembut, sambil merangkul bahu Alina. Alina tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada Rendra. "Aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Rendra, terima kasih sudah datang dalam hidupku dan mengubah segalanya." "Aku yang seharusnya berterima kasih padamu, Alina," sahut Rendra. "Kamu telah membawa warna baru dalam hidupku, memberiku kehangatan dan cinta yang tulus. Kamu adalah pelengkap jiwaku." Di tengah kebahagiaan mereka, sesekali Alina teringat pada Doni dan Siska. Ia mendengar kabar dari seorang mantan rekan kerjanya bahwa kehidupan Doni setelah dipecat menjadi sangat sulit. Ia kesulitan mendapatkan pekerjaan